Halo semuanya, kita kembali lagi ke pembelajaran kita khusus untuk anak-anak IPA, yaitu tentang matematika peminatan. Kita akan melanjutkan sub pokok kita yang berikut, yaitu tentang hasil kali skalar dua vektor atau biasa kita sebut dengan operasi dot. Jadi operasi dot itu disimbolkan dengan simbol titik atau biasa kita sebut dalam operasi perkalian. Tetapi di dalam vektor, operasi perkalian itu cuma disebutkan ketika vektor dikali dengan skalar. Jika antara hasil kali antara dua buah vektor itu berarti disebut dengan operasi dot. Jadi di sini ada dua buah rumus. Rumus yang pertama adalah vektor A dot vektor B sama dengan mutlak vektor A kali mutlak vektor B cos theta. Jadi untuk rumus yang pertama itu kita gunakan ketika soal yang kita dapat itu ada diketahui sudutnya, yaitu diketahui tetanya. Kita menggunakan rumus yang pertama. Sedangkan rumus yang kedua ada lagi, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan komponen A1 dikali dengan komponen B1 ditambah dengan komponen A2 dikali dengan komponen B2 ditambah dengan komponen A3 dikali dengan komponen A3. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Ya, di sini Ibu memiliki satu contoh soal, yaitu yang pertama tentukan hasil kali skalar vektor A dan vektor B pada gambar di bawah ini. Jadi di situ ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B dengan besaran sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Jika mutlak dari vektor A atau panjang dari vektor A sama dengan 5 dan panjang dari vektor B sama dengan 6 dan besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Kira-kira hasil kali skalar vektor A dan vektor B pada gambar di bawah ini adalah berapa? Sekarang kita lihat yang diketahui. Kira-kira kita harus menggunakan rumus yang mana? Ada dua rumus untuk hasil kali skalar dua vektor. Rumus yang pertama ketika diketahui salah satu sudut, rumus yang kedua ketika tidak diketahui sudutnya. Ibu yakin kalian bisa menentukan bahwa kita harus memilih rumus yang pertama. Jadi di sini kita akan masuk ke penyelesaian. Saya akan tulis vektor A kali vektor B sama dengan mutlak vektor A kali mutlak vektor B dikali cos theta. Saya masukkan mutlak vektor A di sini adalah 5 dikali vektor B adalah 6 dan dikali dengan cos dari theta. Thetanya adalah 60 derajat atau sama dengan 30 kali cos dari 60 itu sama dengan 1/2 atau sama dengan 15. Selesai. Semoga kalian bisa memahami untuk contoh soal yang pertama. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Diberikan vektor A sama dengan 1, 2, dan 4, vektor B sama dengan 5, 4, dan 0. Tentukan yang pertama adalah vektor A dot vektor B. Yang kedua, tentukan vektor A dot vektor A. Sekarang kita lihat dari soal contoh nomor 2, kira-kira kita menggunakan rumus yang mana, rumus 1 atau rumus 2. Tentu Ibu yakin kalian bisa memilih bahwa kita harus menggunakan rumus kedua. Karena apa? Karena pada contoh soal kita tidak diketahui sudutnya, besaran sudutnya. Berarti Ibu akan menggunakan menggunakan rumus yang kedua. Untuk rumus yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa setiap komponen A1 dikali dengan komponen B1.
hasil perkaliannya ditambah, dan kita lanjutkan dengan perkalian komponen A2 dikali dengan B2. Kita lakukan begitu seterus sampai semua komponen pada vektor A dan vektor B habis. Jadi saya mulai lanjutkan. Vektor A dot vektor B. Berarti saya bisa tulis 1, 2, 4 dikali atau dot dengan 5, 4, 0 sama dengan, ingat tadi setiap komponen dikalikan, berarti komponen A1 kali dengan B1 tambah komponen A2 kali dengan B2, begitu seterusnya sampai selesai. Ibu geser sedikit ya ini ya. Oke, kita lanjut. Berarti ini jadi 1 kali 5 komponen A1 dengan B1 ditambah 2 kali 4, 2 kali 4 tambah 4 kali 0, 4 kali 0. Ini ya, sama dengan 1 kali 5, 5 tambah 2 kali 4 itu 8 ditambah 4 kali 0 itu 0, atau sama dengan 5 tambah 8 tambah 0 sama dengan 13. Berarti A dot B itu sama dengan 13. Selesai ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mencari hasil kali dari vektor A dot A. Jadi sekarang saya mulai. Berarti A dengan A. A-nya tadi adalah 1, 2, 4 dikali atau dot 1, 2, 4. Sama dengan seperti biasa, A1 dengan A1, A2 dengan A2, A3 dengan A3. Berarti 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 4 kali 4. Atau sama dengan 1 kali 1, 1 tambah 2 kali 2 itu 4 tambah 4 kali 4 itu adalah 16. Sama dengan ini 1 tambah 4, 5, 5 ditambah 16 berarti jadi 21. Berarti A dot A itu sama dengan 21. Selesai. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diberikan vektor A 122 dan vektor B 340. Kita disuruh menentukan besar sudut antara dua buah vektor tersebut. Menentukan besar sudut. Berarti yang kita cari adalah sudutnya. Kira-kira sudutnya berapa yang membentuk dari vektor-vektor tersebut di atas. Untuk mengerjakan soal ini, kita melihat kembali dua buah rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan pada awal video. Dua buah rumus itu yang ada sudutnya adalah rumus yang pertama. Maka kita akan menggunakan rumus pertama untuk menyelesaikan soal ketiga. Berarti saya akan tulis di sini vektor A dot vektor B sama dengan mutlak vektor A kali mutlak vektor B cos theta. Kita akan ambil ini cos theta. Setelah itu kita rubah dulu rumusnya, karena yang diketahui, yang ditanya bukan A dot B, tetapi yang ditanya adalah cos B. Berarti cos B ini saya harus pindahkan ke kiri. Berarti saya tulis dulu kembali ruas kiri kanan saya ubah. Mutlak A, mutlak B, cos theta sama dengan A dot B. Ini bentuk perkalian. Kalau perkalian saya pindahkan mutlak A, mutlak B, dia akan menjadi pembagian. Berarti rumusnya akan menjadi cos theta sama dengan A dot B bagi mutlak A mutlak B. Ibu harap kalian bisa memahami ya. Sekarang A dot B-nya belum kita cari. Mutlak A dan mutlak B juga belum kita cari. Otomatis sekarang kita harus mengerjakan dulu A dot B. Jadi kita akan pakai lagi sebelum kita masuk ke untuk mencari cosnya, saya akan masuk ke penyelesaian. Yang pertama mencari A dot B. A dot B, kita pakai rumus yang mana? Rumus yang kedua. Rumus yang kedua apa? Setiap komponen pada A dikali dengan setiap komponen pada B. Saya tulis ini A-nya dan B-nya, lalu saya akan kalikan 1 kali 3 tambah 2 kali 4
tambah 3 kali 0 sama dengan 3 tambah 8 tambah 0 sama dengan 11. Saya mendapatkan A dot B sama dengan 11. Berarti ini sebentar saya bisa kasih masuk A dot B ini 11 ya. Tetapi sebelum saya kerja itu, saya masukkan, saya akan lanjutkan ke mencari yang kedua, yaitu mutlak A-nya dan mutlak B-nya. Kira-kira mutlak A dapat berapa, mutlak B dapat berapa. Nah, untuk rumus mutlak itu kita sudah pelajari pada awal pertemuan kita waktu kita masih bertatap muka di sekolah. Ibu sudah mengajarkan kalian cara mencari panjang vektor. Itu sama dengan, saya akan cari dulu yang pertama, yaitu mutlak dari vektor A sama dengan akar dari, jadi itu tinggal dilihat kembali ke rumus ya, ini ibu langsung mengerjakan. Jadi itu mutlak A-nya berapa tadi? Mutlak A-nya adalah 122, jadi saya akan kasih masuk 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan akar dari 1 tambah 4 tambah 4 sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Saya dapat mutlak dari vektor A itu sama dengan 3. Saya lanjutkan ke mencari yang B. Mutlak dari vektor B sama dengan akar dari, saya lihat dulu soalnya tadi berapa di atas, 340 ya. Berarti ini 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan akar dari 9 tambah 16 tambah 0 atau sama dengan akar dari 25 atau itu sama dengan 5. Sekarang saya dapatkan ya. Berarti sekarang saya sudah bisa masuk ke bagian penyelesaian bagian atas. Ini saya akan lanjutkan. Berarti cos theta sama dengan A dot B. A dot B tadi hasilnya 11. 11 per mutlak A-nya tadi 3 kali mutlak B-nya tadi 5 ya. Berarti cos theta sama dengan 11 per 8. Oh, 8 lagi 15 ya, maaf ini. Ini berarti 11 per 15. Nah, sekarang 11 per 15 itu setara dengan berapa? 0,733. Berarti ibu tulis cos theta dari 0,733. Kita bisa menggunakan kalkulator. Kira-kira cos berapa yang hasilnya adalah 0,733. Itu kalian bisa menggunakan kalkulator alat bantu ya. Jadi di situ, atau kalau kalian memiliki tabel trigonometri, kalian bisa melihat pendekatannya pada tabel trigonometri. Itu berarti theta-nya sama dengan 42,8 derajat. Selesai.